Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safila Nadia, saya dari Universitas Negeri Malang. Nah, pada kesempatan ini, saya akan memberikan suatu ilustrasi atau media pembelajaran yang bisa digunakan oleh teman-teman semua saat nanti mengajar di kelas. Nah, media pembelajaran ini adalah media pembelajaran pada materi fenomena gelombang. Di sini ada beberapa materi atau subbab, yaitu yang pertama bunyi, yang kedua efek Doppler, kemudian difraksi, interferensi, dan gelombang supersonik. Yang pertama, kita lihat dulu biodata aku. Yuk kita lihat. Jadi, nama lengkap saya Safila Nadia Saharani, NIM saya 1903216240444. Saya dari Offering C, S1 Pendidikan Fisika 2019, dan saya dari Universitas Negeri Malang. Nah, itu tadi biodata saya. Tanpa menunggu lama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke media pembelajarannya. Check it out! Yuk sekarang kita jalankan aplikasi ini. Yang pertama, mari kita lihat mengenai bunyi. Kita klik bunyi, kita play. Jadi gelombang bunyi seperti yang terlihat. Gelombang bunyi merupakan gelombang yang merambat melalui medium. Cepat rambat bunyi di udara sekitar 330 meter per sekon. Nah, rumus cepat rambat gelombang bisa kita tuliskan sebagai V sama dengan lambda per T sama dengan lambda F. Dengan V sama dengan cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon, dan lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, T merupakan periode, satuannya sekon, dan F merupakan frekuensi bunyi dengan satuan Hertz. Kita kembali ke menu. Yang kedua, efek Doppler. Kita klik, kemudian kita jalankan. Efek Doppler merupakan kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Nah, untuk efek Doppler dengan F0 kita rumuskan sebagai V plus V0 per V plus Vs dikalikan Fs. Dengan F0 merupakan frekuensi pengamat suara, V sama dengan kecepatan gelombang suara, V0 kecepatan pengamat, Vs kecepatan sumber, dan Fs merupakan frekuensi sumber. Kita kembali ke menu dan kita next ke difraksi. Di sini difraksi dibagi menjadi 3. Yang pertama celah tunggal, celah ganda, dan ujung runcing. Kita ke celah tunggal lebih dulu. Kita play. Jika gelombang bidang tiba pada suatu celah sempit yang lebarnya lebih kecil dari panjang gelombang, maka gelombang ini akan mengalami lenturan, sehingga terjadi gelombang-gelombang setengah lingkaran yang melebar di belakang celah tersebut, dan peristiwa ini dinamakan difraksi. Syarat pada difraksi minimum apabila A sin theta sama dengan M lambda, dengan M sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Syarat difraksi maksimum D sin theta sama dengan M lambda, dengan M sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita kembali lagi ke menu dan kita lanjut ke celah ganda. Kita klik, kita play. Nah, di celah ganda ini gelombangnya itu seperti pada celah tunggal, tetapi di sini celahnya ada 2. Jadi terjadi gabungan antara difraksi celah dan interferensi dari kedua celah. Interferensi masuk dalam pola difraksi sehingga pada suatu tempat terdapat pola interferensi maksimum yang tidak terlihat, disebut orde yang hilang atau missing orde. Terjadi interferensi seperti yang kita lihat tadi, kita coba play ulang.
Nah, kan ada dua gelombang di belakang layar. Nah, ini membentuk pola interferensi. Kita kembali ke menu dan kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu difraksi ujung runcing. Kita klik, kita play. Pada difraksi ujung runcing ini juga terjadi pola interferensi ya, karena terjadi superposisi dari dua gelombang yang bertabrakan. Untuk difraksi ujung runcing ini tidak seperti yang pada celah ganda atau celah tunggal, tapi di sini gelombangnya itu tetap utuh, hanya saja nanti akan timbul pola interferensi yang terjadi pada dua gelombang tersebut. Kita coba ulangi lagi untuk interferensi. Nah, seperti yang dilihat, jadi gelombangnya tetap utuh, hanya saja pola-polanya nanti terbentuk pola interferensi karena superposisi dari dua gelombang tersebut. Kita kembali ke menu lagi. Nah, sekarang kita ke interferensi. Kita play. Nah, ini ya, jadi dapat dilihat ada pola-pola interferensi dari dua gelombang tersebut. Nah, di sini definisi dari interferensi merupakan paduan atau superposisi gelombang ketika dua gelombang atau lebih tiba di tempat yang sama dan pada saat yang sama. Nah, interferensi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama interferensi maksimum dan yang kedua interferensi minimum. Pada interferensi maksimum terjadi apabila kedua gelombang memiliki arah yang sama sehingga akan saling menguatkan. Dan interferensi minimum terjadi apabila kedua gelombang saling berlawanan arah sehingga akan saling melemahkan. Kita kembali lagi ke menu dan kita next ke bagian yang terakhir, yaitu bagian dari supersonik. Kita klik, kemudian kita play. Di sini saya ilustrasikan menggunakan pesawat jet. Anggap saja itu pesawat jet ya. Nah, gelombang supersonik merupakan gelombang yang kecepatannya melebihi kecepatan suara. Nah, pada gelombang supersonik ini sekarang sudah diterapkan pada pesawat jet atau pesawat tempur. Jadi, itu adalah aplikasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua, kurang lebih seperti yang terlihat tadi. Semoga bermanfaat aplikasi ini pada kegiatan pembelajaran yang kalian lakukan, dan saya harap juga dapat membantu untuk pemahaman teman-teman semuanya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.